Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melina Dwi Rahayu, NRP 1910211028. Di sini saya akan menjelaskan tugas laki divisi mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di mana yang pertama saya akan membahas dari Mycobacterium tuberculosis. Di mana pada tuberkulosis atau TB, dia merupakan masih menjadi masalah utama kesehatan dunia yang bertanggung jawab terhadap kesehatan yang buruk bagi jutaan orang setiap tahunnya. Nah, Mycobacterium ini biasanya dapat hidup di air dan berbagai sumber makanannya. Nah, ada gejala dari tuberkulosis sendiri, itu adalah batuk terus-menerus dan berdahak kurang lebih selama 2 minggu, kemudian didapatkannya batuk berdahak, kemudian BB atau berat badan menurun, adanya malaise dan adanya keringat di malam hari. Nah, selanjutnya ada dari mikroskopik dari Mycobacterium tuberculosis, di mana Mycobacterium tuberculosis ini berbentuk batang lurus atau sedikit melengkung atau membekok. Dia juga tidak berspora dan tidak berkapsul. Nah, bakteri ini berukuran lebar 0,3 sampai 0,6 mm dan panjangnya 1 sampai 4 mm. Kemudian berwarna merah, sifatnya ini aerob obligat, tahan asam. Kemudian dengan metode pewarnaan dengan gel Nielsen. Selanjutnya, penyusun utama dari dinding sel Mycobacterium tuberculosis adalah asam mikolat. Nah, unsur lain yang terdapat pada dinding sel bakteri tersebut adalah polisakarida. Nah, struktur dinding sel yang kompleks tersebut menyebabkan bakteri Mycobacterium ini tuberkulosis bersifat tahan asam, yaitu apabila sekali diwarnai akan tahan terhadap upaya penghilangan zat warna tersebut dengan larutan asam alkohol. Nah, ini ada gambaran dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, selain itu juga bakteri Mycobacterium tuberculosis ini cepat mati dengan sinar matahari langsung, tetapi dia dapat hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan di tempat yang lembab. Nah, selanjutnya Mycobacterium tuberculosis ini dia dapat sendiri-sendiri atau berkelompok. Kemudian kumannya tidak bergerak, tidak berspora dan tidak bersimpai. Nah, pada pewarnaan tampak seperti manik-manik atau tidak terwarnai secara merata. Nah, pewarnaan tahan asam menghasilkan warna merah pada badan bakteri. Nah, ini ada gambarannya yang tadi. Kemudian ada makroskopiknya, di mana makroskopiknya ini ada media padat dan media cair. Yang pertama saya akan membahas media padat, di mana media padat, media untuk biakan yang dapat menumbuhkan Mycobacterium tuberculosis adalah Lowenstein, Jensen atau LJ yang mengandung telur dan diperkaya dengan gliserol dan asparagin. Nah, media ini dia waktu generasinya kurang lebih selama 15 jam dan koloni akan terlihat selama 6 sampai 8 minggu. Nah, selanjutnya ada media cair. Media cair ini terdiri beberapa jenis. Nah, salah satunya adalah Middlebrook. Nah, medium cair ini memiliki kemampuan mendeteksi pertumbuhan Mycobacterium lebih cepat, terutama pada kasus tuberkulosis ekstraparu, sehingga penggunaan medium ini sangat membantu para klinisi dalam menentukan diagnosis penyakit lebih dini. Nah, dari media cair ini terlihat transparan dan koloni ini akan terlihat dalam waktu 7 sampai 10 hari. Nah, selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan dari bakteri Haemophilus influenza, di mana Haemophilus influenza ini dia mengenai membran mukosa, tepatnya di saluran nafas atas. Nah, biasanya Haemophilus influenza ini dia akan menginfeksi dari anak-anak sampai ke orang dewasa. Nah, spesies Haemophilus influenza ini adalah dengan bentuk kokobasil, susunan tunggal, dia berwarna merah, kemudian dengan sifat gram negatif. Nah, dengan metode pewarnaan gram. Nah, dinding sel lainnya mengandung lipolisakarida yang menyerupai lipopolisakarida basil gram negatif, tetapi memiliki rantai samping yang lebih pendek. Nah, selanjutnya ada gambaran dari makroskopiknya, yaitu ada kultur, yaitu ada agar coklat dan ada belut agar. Yang pertama saya akan membahas dari agar coklat ini. Umumnya bakteri ini ditumbuhkan di agar coklat. Nah, bakteri ini membutuhkan nutrisi dan faktor pertumbuhan. Nah, faktor pertumbuhan adalah suatu komponen organik yang dibutuhkan oleh suatu organisme yang tidak dapat disintesis oleh dirinya sendiri. Nah, faktor pertumbuhan bakteri Haemophilus influenza yaitu faktor X atau hemin atau hematin, dan faktor V nikotinamid adenin dinukleotid atau NAD+. Nah, NAD+ ini akan dilepaskan ke media oleh sel darah merah dan tersedia untuk bakteri dalam agar darah. Kemudian hemin akan terikat ke sel darah merah dan tidak dilepaskan ke media kecuali sel-sel dipecah. Nah, ini ada gambaran dari agar coklatnya dengan
warna aslinya ini warna coklat, kemudian ada Haemophilus influenza yang di pinggir-pinggirnya ini. Nah, kemudian ada blood agar. Biasanya Haemophilus influenza ini dapat tumbuh di media blood agar dengan bantuan dari bakteri Staphylococcus aureus. Nah, apabila Staphylococcus aureus dan Haemophilus influenza ini ditanam pada blood agar, nah koloni Haemophilus influenza ini akan tumbuh di sekeliling koloni Staphylococcus aureus yang dikenal juga dengan sebutan satelit fenomena. Nah, Staphylococcus aureus beta hemolyticus ini akan menghemolisis blood agar dan mensekresi NAD+ serta melepaskan hemin ke dalam media sehingga memungkinkan Haemophilus influenza tumbuh di sekitarnya. Nah, ini ada gambaran, ini ada blood agar. Nah, ini Staphylococcus aureusnya. Nah, ini adalah Haemophilus influenza. Jadi influenzanya ini dia akan tumbuh di sekeliling dari Staphylococcus aureusnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.